Deja. Halo, kembali lagi dengan aku Ayu. Aku Ari. Ya, ini video kedua kita. Ya, berasa di channel YouTube Deja. Deja. Gitu nah, Deja. Gitu. Jadi video yang kedua kita ini akan membahas tidak jauh-jauh mengenai sejarah Indonesia lagi ya. Dan tentang wanita. Aku gini banget, terus banget sama wanita Indonesia pokoknya. Kita sekarang membahas mengenai Nyai Belanda. Bundi. Ya. Yang zaman itu namanya Bundi. Video pertama kita kan mengenai Jepang nih. Ya. Kita mundur lagi mengenai Belanda sekarang. Benar. Jadi yang pertama akan dibahas sama Ari. Ya, saya bacakan yang pertama ya. Jadi Belanda itu ada di Indonesia sejak akhir abad ke-16. Jadi selama itu mereka telah banyak memanfaatkan sumber daya alam kita yang ada di Indonesia serta memanfaatkan wanita-wanita Indonesia gitu. Jadi memanfaatkan wanita-wanita pribumi yang cantik-cantik. Kadang gini ya, menurutku penjajah itu nggak memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya manusia, memanfaatkan keintiman wanita. Iya. Ya banget. Ya mereka menjadikan gadis-gadis pribumi yang tidak tahu apa-apa itu sebagai simpanan, sebagai pemuas nafsu. Tidak jauh-jauh dari pemuas nafsu. Iya. Dia dari dulu tuh, pokoknya sebagai pelampias hasrat seksualnya mereka, gitu. Tapi bedanya sama Jepang ini, sama Jepang ya. Waktu ini kita film sama Jepang tuh kan dia direkrut. Kalau Belanda nggak dijadikan istri. Tapi dikawin adat kayak ya, gitu. Bukan kawin sah secara hukum tuh nggak. Ya. Jadi kayak mungkin istilahnya kawin siri gitu ya. Tapi ini lebih jelek dari kawin siri. Iya. Jadi akhirnya praktik perbundikan di Hindia Belanda atau di Indonesia itu berkembang dengan pesat, bahkan memunculkan istilah nyai ya. Sebagai sebutan wanita yang dipelihara oleh pria-pria Belanda. Jadi kayak gitu. Mungkin sekarang biasa kita dengar nyai-nyai. Ya, apalagi di Bali itu nyai itu adalah wanita. Ya, jadi sebutan nyai. Mungkin akrab itu nyai. Nyai itu adalah sebutan wanita di Bali sih. Cuma konteksnya itu bukan wanita simpanan atau wanita bukan. Biar akrab aja ya ngomongnya sama teman. Tapi ternyata pada zaman Belanda nyai itu sangat ini dengan bahasanya sangat kental dengan istilah wanita simpanan. Iya. Kemudian fakta-fakta, kita lihat dari fakta-fakta. Yang pertama bahwa masalah ekonomi membuat perbudikan meningkat tajam. Iya. Jadi masalah perbudikan lambat laun menjadi berkembang dengan pesat di Nusantara. Kala itu banyak sekali pria Belanda mencari gadis pribumi yang molek untuk dijadikan nyai mereka. Biasanya mereka akan menyuruh bawahan yang biasanya pribumi untuk cari gadis berusia belasan tahun untuk bekerja di rumah mereka yang sangat mewah. Jadi ini sebenarnya merangkap dari pembantu tapi jadikan istri, jadi budak seks. Iya, sambil menyelam minum air. Jadi faktor ekonomi yang meningkat, banyak penduduk mereka yang rela menjual putrinya yang cantik kepada Belanda, yaitu jadi mereka datang ke rumahnya si wanita, keluarganya, terus menawarkan, akhirnya keluarganya itu kayak setuju, oke lah saya jual anak saya. Mungkin berharap gitu, agar kehidupan anaknya itu baik, ya karena faktor ekonomi kan gitu. Tapi malah ekspektasinya beda dengan realita. Iya. Kayak gitu dah. Mereka, putri-putri mereka yang dijual itu justru diperlakukan tak ubahnya seorang binatang. Nggak kasar ya, maaf, binatang. Ya. Mereka disuruh bekerja dengan kasar hingga harus melayani tuannya itu di atas saja. Ya. Jadi semua diambil tugasnya sama jadi pembantu, jadi pemuasnya si Belanda juga kayak gitu. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua. Status nyai dalam rumah Belanda. Ya, jadi nyai itu tentu tidak memiliki status yang resmi, cuma mereka itu kadang diperlakukan dengan baik. Ya, kadang diberi baju, diberi perhiasan, status mereka adalah ilegal tapi kayak gitu. Dengan kata lain, sampai kapanpun pemerintah Belanda itu tidak akan mengakui mereka sebagai istri yang sah dari si Belanda, dari Belanda kayak gitu. Jadi nyai ini adalah wanita yang digunakan oleh pria Eropa untuk mengurus rumah. Yang itu dah sebenarnya dia tuh pembantu. Jadi pembantu pertamanya. Iya, berarti orang tua mereka yang menjual anaknya itu harap anak saya akan jadikan istri, mungkin harap derajatnya akan naik, tapi ternyata mereka tuh misalnya jadi pembantu, diperlakukan kasar, agak maksa juga sebenarnya ya. Jadi untuk mengurus rumah dan mengurus ranjang kayak gitulah ibunya. Ya udah, kita fakta ketiga.
Jadi dari hubungan mereka tuh pasti ada saja yang Melahirkan. memiliki anak. Kan namanya juga mereka mau hubungan suami istri gitu ya. Jadi anak-anak yang dilahirkan oleh Nyai dalam hubungan antara Nyai dan tuannya terkadang menghasilkan beberapa anak. Ini kadang membuat si tuan Eropa ini marah karena dibilang bahwa undi-undinya itu Nyai sengaja untuk biar hamil. Padahal dia yang mengeluarkan. Tapi kenapa si wanita yang bilang sengaja? Pengen punya bahas RA ini kalau ini. Namun sisi lain ada juga tuan-tuannya yang senang. Jadi mungkin ada juga yang senang. Akhirnya melihara anak, akhirnya disebut dengan Indo-Eropa atau Volkinderen. Jadi anak-anak ini akan diasuh oleh ibunya, namun mendapatkan didikan ala Eropa yang berkelas. Iya. Tapi ini kasusnya memang sedikit. Jadi cuma sedikit yang beruntung, jadi anak-anaknya tuh kayak dirawat, kayak gitu, dapat pendidikan, hanya sedikit. Kebanyakan sih yang bernasib tidak enak. Ya, lanjut. Kemudian saat tuan dari Nyai ini kembali ke Eropa, jadi saat tuannya itu kembali ke Eropa, anak-anak ini akan dibawa dan disyahkan menjadi warga Belanda di sana. Yang beruntung itu. Mungkin 1/1000 nggak? Iya, jadi beruntung banget yang disahkan sebagai warga Belanda. Jadi kayak nggak dibuang gitu. Biasanya kan dirawat ibunya kayak gitu. Nah, ada juga ini tidak sedikit bahwa membiarkan anak dari Nyai ini hidup menderita rimasa. Kok menderita sih bilangnya? Kadang nggak setuju deh. Yang hidup menderita di bumi Nusantara, anak darah campuran hanya akan memalukan keluarganya yang ada di Eropa. Maksudnya beranggapan mereka hanya ingin anak-anak yang benar Belanda asli atau tokoh. Iya, jadi nggak ada yang Indonesia Belanda gitu. Mereka maunya yang Belanda toh. Padahal gitu. sekarang kalau anak-anak hasil mix itu jadi artis ya. Iya, jadi cantik kan. Ada yang cantik yang Belanda. Aku mix juga. Mix Nah, untuk menyiasati masalah ini, jadi supaya nggak malu dibilang aib, jadi banyak dari pihak Eropa yang menitipkan anak-anak mereka, terutama yang disayang, kepada rekan-rekannya yang ada di Indonesia. Mungkin kayak kenalan Pak atau pembantu ya, gitu ya. Jadi dengan demikian kan anak itu masih bisa hidup, jadi masih bisa layak sekolah, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tanpa embel-embel ini adalah anak gundik gitu. Tapi sama, balik lagi hanya sedikit. Ya. Kemudian kita fakta keempat. Fakta keempat adalah Nyai akan dijual lagi ke pria lain. Stop. Nyai akan dijual lagi. Oh, gini nggak sih ini maksudnya? Jadi saya kalau pria Belandanya ini udah balik, dia tuh kayak dioper di bank. Iya, dioper. Jadi pria satu udah balik, dioper ke pria dua. Jadi ini agak kasar ini. Ya. Nyai selalu dicitrakan sebagai wanita yang tak lebih dari binatang. Binatang, ya ampun. Citra ini terus dipegang agar ada garis pemisah antara wanita terhormat Eropa dan pribumi. Saat tuan yang melihara mereka kembali ke Eropa, makanya tugasnya sudah selesai, mereka akan menjual bundi ini. Kayak sapi. Iya, jadi kayak prinsipnya kayak gini. Wanita Eropa itu adalah wanita berkelas, jadi wanita pribumi adalah wanita rendahan, kayak gitu jadi intinya. Jadi nggak bisa naik derajatnya, walaupun dia sudah nikah sama pria Eropa, tetap di bawah. Statusnya tuh tetap di bawah wanita Eropa kayak gitu. Jika tidak, mereka akan dibiarkan dan dibuang gitu. Iya, jadi kalau mereka nggak mau dioper, maksudnya dijual lagi ke pria lain, jadi mereka itu kayak nggak berharga lagi kayak gitu. Nah, Nyai yang memiliki anak-anak itu memiliki wujud yang Eropa banget, akan diberi warisan untuk hidup lebih baik. Namun banyak dari anak mereka yang dibawa ke Eropa dan berpisah dengannya. Nyai tak beruntung akan dibiarkan hidup menderita dan anaknya disebut karena dianggap lebih hidup menderita dan anaknya hidup. Iya, jadi kayak gini. Kalau ada nih wanita pribumi sama pria Belanda mempunyai anak, jadi anaknya itu mirip Eropa banget, nggak pribumi Eropa banget, jadi akan baru diambil diajak ke Eropa. Jadi si ibu tuh dibuang kayak gitu. Jalan-jalan kayak kita kan ya dibuang nggak ada Eropa. Eropa tahu banget. Ya udah, kita fakta yang kelima ya. Berakhirnya masa perbudikan di Indonesia. Perbudikan di Nusantara lambat tahun menurun dengan drastis. Hal yang terjadi karena desas-desus
yang mengatakan melakukan perbudikan dan hidup dengan nyayi hanya menurutkan martabat orang Belanda. Baru Iya, merasa setelah enak-enaknya punya anak baru. harusnya tuh pria Eropa tuh hidup dengan wanita Eropa kayak gitu biar kayak Kadang ini bilang kan ada istilah kalau laki-laki itu gak cukup satu pindang aja gitu loh. Coba dulu dia, habis itu baru kalau sudah ternyata nggak bagus ganti dah. Iya, jadi kan kalau ada kayak tadi bilang anak yang mirip pribumi banget, walaupun itu mixnya Belanda, akan dibuang kayak dibilang sampah kayak gitu, sadis banget emang. Kasian karena anaknya yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Padahal anak nggak tahu apa. Dia kenapa nggak jadi korbannya? Iya benar. Kayaknya anaknya tapi cantik tuh kalau aja ini. Iya, mix Indonesia kan Indonesia tuh jadi cantik. Kemudian Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Praktik perbudikan otomatis selesai. Praktik perbudikan selesai. Praktik juga full jadi. Iya, jadi Gak ada bedanya. Kasian banget kan wanita-wanita pribumi pada masa itu. Apalagi pria Eropa di penjara sementara Nyai dan anak Indonesia ini dianggap pribumi dan tidak setuju. Jika saja Jepang tak menguasai Indonesia, mungkin praktek perbudikan ini akan terus berjalan dan Nyai Malang akan semakin banyak bertebaran di sana. Tapi tetap saja, habis gundik, Julian. Iya. Kemudian nasib tragis para Nyai dan gundik pada zaman kolonial. Pada akhir 1930-an, jadi setelah fakta-faktanya itu ya? Ya, setelah fakta-fakta itu kan ada 5 fakta nih. Jadi ada nasib nasibnya tragis si Nyai gundik Belanda itu. Jadi pada akhir 1930, Langnawang itu masih adalah tempat yang udik, jadi kayak perkampungan yang nama perkampungan ini ya. Langnawang ya. Jadi terletak di Kalimantan Timur. Nah, di sana itu kota itu paling dekat itu adalah ke Tanjung Selor. Jadi kayak di sana tuh ada dokter yang bertugas namanya Dokter Sumarno. Jadi Dokter Sumarno itu kayak dia menuliskan buku yang menceritakan tentang nyai-nyai yang ada di Belanda. Nyai Belanda itu kayak gitu. Nyai-nyai yang dipekerjakan oleh Belanda. Jadi dia membahas bukunya itu mengenai itu. Semua bintara atau tampan yang ditempatkan di Langnawang dilarang membawa keluarganya. Jadi kayak bintara itu kayak ya si pria-pria jadi dilarang bawa keluarganya. Makanya dia butuh tuh si nyai kayak gitu. Bukan sih nggak butuh, kayak maksudnya dia mau tidak mau memerlukan kayak kebutuhannya. Sama aja sih. Kebutuhan. Jadi di sana tuh mereka tuh diberikan istilahnya perkawinan. Ya, tapi secara adat bukan resmi kayak gitu. Ya, dalam sistem ketentaraan Hindia Belanda, status orang dokter disamakan dengan ofisir atau perwira. Setidaknya bisa dipangkat letnan. Kemudian para serdadu dan pegawai yang berdinas di daerah terpencil paling lama itu adalah 2 tahun. Kemudian jauh dari kota, serdadu dan pegawai kebangsaan Belanda itu akan sulit menemukan perempuan. Tapi kalau soal kawin memang dalam adat aja sebenarnya kan? Ya, tanpa perlu ada catatan sipil. Ya adat mungkin misalnya gini. Jadi dia tuh kalau sudah nikah adat dari pihak tentara Belanda, aku udah punya kamu sekarang. Tapi kalau misalnya dia mau meninggalkan pun si wanita nggak usah nuntut. Iya benar. Gak ada keuntungan sebenarnya sebagai kasihannya ini. Kita lanjut ya. Ini aku mau tahu nih ada kisah beberapa gundik yang diangkat menjadi film dan buku. Yang pertama adalah mengenai Nyai Ontosoro. Ini dalam film Bumi Manusia. Jadi Bumi Manusia ini mengisahkan Nyai Ontosoro yang hidup tragis setelah suaminya orang Belanda asli meninggal. Iya. Jadi Nyai Ontosoro menerima kenyataan hukum zaman kolonial bahwa seorang nyai tidak mendapatkan hak atau mengenai tahta atau anaknya itu sepeninggalan suaminya. Yang kedua, Langnawang. Jadi ada seorang dokter yang namanya Sumarno. Jadi dia kayak membuat buku yang menceritakan tugasnya dia di Langnawang ya. Kayak itu. Jadi dalam nama bukunya apa sih? Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya pada tahun 1981. Jadi di halaman 229 Sumarno menuliskan bahwa semua bintara dan tamu-taman tidak diperbolehkan membawa keluarganya. Ofisir yang ditugaskan di sana dipilih
yang masih terjangkau. Jadi dalam sistem Kalau kamu ketetaraan bukan milih-milihnya. Jadi dalam sistem ketetaraan Hindia Belanda, status seorang dokter disamakan dengan officer atau perwira kayak gitu. Nah, ke buku yang ketiga mengenai sebatas kebutuhan seksual atau bukunya namanya The Sleeping Dictionary. Dalam bukunya Sumarno ini juga pernah Sama dokter Sumarno. Sumarno juga ya. Yang pernah menjadi gubernur Jakarta di era Soekarno berkesimpulan, jadi apa yang dioperkan oleh dokter lama kepada dokter baru bukan hanya rumah sakit, tempat tinggal, dan berinventaris, tapi juga istri. Iya, jadi Tetapi juga istrinya. rumah sakitnya, jabatan, istri pun ikut dioperkan, jadi oper jabatan. Teman-teman yang tahu mengenai buku atau mengenai para pahlawan kita nyai-nyai atau di ini, baik mengenai bukunya, mengenai filmnya, Ya. itu bisa informasikan ya di Komen di yang ini. cara komen di channel kita. Kalau kalian mau juga Bumi Manusia itu bagus, coba Iya. ditontonnya. Indonesia yang main sih ini ya Iqbal. Iqbal. Siapa yang suka Iqbal? Iya. Oke. Sekian video Ya. kedua dari kita ya, Hmm. pembahasan Nyai dan Budak Belanda. Iya, Belanda. Itu saja, minta tolong teman-teman untuk like, subscribe, dan kita tidak akan lupa untuk mengingatkan itu. Iya. Atau bisa apa namanya? On notification. Biar pakai bahasa Inggris sedikit ya. Iya. Turn on notification. Jadi kalau kita buat video baru, Ada ting pemberitahuannya. iya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Bye bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.